Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Kristinawati, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Persyarikatan Amal Usaha Muhammadiyah Desa Binaan. Saya dari Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan tanda vital tubuh. Keterampilan tersebut harus dimiliki oleh seorang kader kesehatan. Keterampilan yang akan kita pelajari tidak membutuhkan pelatihan khusus. Begitu juga terkait dengan alat-alat yang akan kita gunakan. Untuk tanda vital yang akan kita pelajari kali ini antara lain adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan frekuensi pernafasan, pemeriksaan frekuensi nadi, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Keterampilan yang akan kita pelajari pertama kali adalah pemeriksaan tekanan darah. Alat yang kita akan gunakan sphygmomanometer. Keterampilan pemeriksaan tekanan darah ini, sphygmomanometer yang akan digunakan adalah sphygmomanometer digital, di mana operasional alatnya cukup simpel dan dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki skill khusus. Ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah, posisikan orang yang sakit dalam posisi netral, bisa dalam posisi tidur ataupun dalam posisi duduk di atas kursi. Kemudian untuk peletakan dari sphygmomanometer sendiri, mansetnya bisa kita letakkan di lengan sebelah kanan ataupun lengan sebelah kiri. Jika memungkinkan, pilihlah lengan sebelah kanan. Perhatikan kekencangan dari manset yang kita pasang. Jangan terlalu memberikan penekanan pada lengan yang kita pasang manset. Kemudian alat kita operasionalkan dengan cara melakukan penekanan pada tombol start. Setelah proses pengukuran selesai, maka secara otomatis alat akan merekam hasil pengukuran. Bagian atas tertulis untuk sistolik, kemudian bagian bawah untuk diastolik. Sesungguhnya untuk pemeriksaan detak jantung, alat dari sphygmomanometer digital telah melakukan secara otomatis. Namun, seorang kader kesehatan harus memiliki keterampilan untuk melakukan penghitungan dari frekuensi nadi secara manual. Kemudian, keterampilan yang kedua yang akan kita pelajari adalah menghitung frekuensi dari nadi. Frekuensi nadi dapat kita hitung melalui detakan pada nadi area radialis di bagian pergelangan tangan, kemudian brachialis pada lipatan tangan, ataupun kalau pada kondisi pasien itu mengalami shock, biasanya kedua nadi tersebut tidak teraba, maka dapat dilakukan penghitungan nadi pada area nadi karotis. Hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengukuran atau perhitungan untuk frekuensi dari nadi menggunakan nadi radialis. Oke, dari penghitungan nadi radialis ini, kita harus mampu merasakan bukan hanya frekuensinya saja, namun kita harus mampu untuk menilai kekuatan dari denyutannya.
Alat yang kita butuhkan untuk melakukan pengukuran frekuensi nadi adalah jam tangan. Umumnya jam tangan yang kita gunakan adalah jam tangan jarum. Pada kondisi nadi yang berdetak secara teratur, kita cukup melakukan penghitungannya selama 15 detik. Kemudian hasil tersebut nanti akan kita kalikan 4, sehingga akan terekam atau mendapatkan hasil pengukuran 1 menit. Sedangkan ketika kita melakukan pengukuran atau perabaan, ternyata nadi yang kita temukan detakannya tidak teratur, maka perlu kita melakukan penghitungan nadi penuh selama 1 menit. Kita harus memperhatikan untuk kekuatan dari denyutannya. Kita akan memulai, kita rasakan kekuatan denyutan dan frekuensinya. Keterampilan ketiga yang harus dikuasai oleh seorang kader kesehatan adalah penghitungan frekuensi dari respirasi. Untuk penghitungan frekuensi respirasi, alat yang kita butuhkan masih sama seperti ketika kita melakukan pengukuran frekuensi dari nadi. Hanya saja ada catatan khusus untuk pemeriksaan frekuensi respirasi. Kita tidak perlu menginformasikan pada orang yang sakit bahwa frekuensi respirasinya sedang kita perhatikan atau sedang kita ukur, karena frekuensi respirasi akan dapat dikendalikan oleh orang yang sakit, sehingga tidak mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya status kesehatan untuk pernafasan pasien. Hal yang perlu kita perhatikan ketika melakukan pemeriksaan frekuensi respirasi adalah memperhatikan naik turunnya dinding dada. Kemudian kita sesuaikan untuk pengukurannya kurang lebih selama 1 menit. Kita hitung selama 1 menit berapa jumlah frekuensi respirasi dari orang yang sakit. Kemudian, keterampilan yang akan kita pelajari selanjutnya adalah melakukan pengukuran suhu tubuh. Untuk pengukuran suhu tubuh, kita akan menggunakan alat termometer. Bagi petugas kesehatan bisa menggunakan termometer air raksa, namun untuk kader kesehatan, termometer yang dapat digunakan adalah termometer yang mudah dioperasionalkan, dapat menggunakan termometer digital. Untuk termometer digital ini, operasionalnya cukup simpel. Jadi nanti kita akan letakkan termometer pada area lipatan kulit. Sebagai contoh, kita bisa meletakkan termometer digital pada area aksila atau ketiak. Dan indikator untuk hasil pengukuran dapat terlihat setelah beberapa waktu kita meletakkan termometer digital pada area lipatan kulit. Setelah melakukan pemeriksaan menggunakan termometer digital ini, karena alat kita letakkan di perlipatan kulit, maka perlu kita lakukan pembersihan menggunakan kapas alkohol atau alat-alat yang secara umum mampu untuk membersihkan termometer digital ini. Sebelum kita gunakan, kita harus pastikan bahwa termometer digital ini dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ketika indikator sudah menunjukkan alat ini siap digunakan, maka kita akan pasang di area lipatan kulit.
Setelah beberapa saat, secara otomatis nanti alat akan menunjukkan bahwa indikator hasil pengukuran sudah tertera. Dan ini akan ditandai dengan berhentinya suara dari alat termometer digital ini. Keterampilan selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah bagaimana melakukan pengukuran saturasi oksigen. Saturasi oksigen ini menjadi indikator ketercukupan jumlah oksigen di dalam tubuh dan jumlah dari oksigen yang sampai pada area tepi dari tubuh. Sehingga alat yang kita gunakan ini nanti akan kita letakkan pada jari. Sensor yang ada di dalam harus berada tepat di atas kuku pasien atau orang yang sakit. Di mana kita akan meletakkan? Oximeter bisa kita letakkan di seluruh jari-jari orang yang sakit. Tidak ada tempat khusus atau aturan khusus untuk meletakkan oximeter. Secara otomatis, ketika oximeter ini merekam atau mampu menangkap jumlah dari oksigen yang sampai pada area pinggir di tubuh, itu nanti akan muncul indikator. Secara normal, hasil pengukuran dari saturasi oksigen dalam kisaran 95 sampai dengan 100%. Alat ini mampu mengukur dan kemudian hasilnya akan muncul di dalam bagian permukaan dari alat oximeter ini. Demikianlah keterampilan pemeriksaan tanda vital umum tubuh bagi kader kesehatan. Besar harapan kami keterampilan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kader kesehatan, namun bagi masyarakat secara umum. Saya mewakili tim pengabdian masyarakat Persyarikatan Amal Usaha Muhammadiyah Desa Binaan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.